Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Nah, seperti apa pembacaan zodiakmu di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, yang dimana hari ini saya akan bacakan urutannya masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan kamu apabila ingin langsung menuju kepada inti zodiakmu, silahkan baca deskripsi yang ada di bawah ini dan kemudian klik timer yang berwarna biru pada bagian zodiakmu. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 dek kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn? Di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Magician. Oke. Di sini sebenarnya kalau kita lihat di beberapa hari ke belakang, kamu itu menemui beberapa masalah-masalah di dalam kehidupan kamu, termasuk masalah di tempat kerja maupun masalah di dalam usaha kamu. Tetapi di sini luar biasanya adalah sejak hari Senin kemarin tanggal 14 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 selalu saja ada keajaiban yang muncul di dalam diri kamu. Artinya apa? Masalah memang ada. Masalah memang tercipta, tetapi di sini luar biasanya adalah masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena kamu punya progres yang sangat luar biasa sekali di dalam penanganan masalah pekerjaan maupun penanganan masalah dalam usaha kamu. Memang di dalam tempat kerja kamu permasalahannya bukan kepada pemasukan yang ada, tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya lingkungan yang terkesan tidak begitu kondusif dari tempat kerja kamu. Sehingga apa? Sehingga dari lingkungan yang tidak kondusif tersebut memunculkan bibit-bibit permasalahan yang muncul. Dan di hari Selasa ini adalah puncaknya dari masalah yang ada dari sisi pekerjaan kamu tersebut. Tetapi nggak usah terlalu khawatir, karena apa? Karena di sini kamu bisa mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam sisi pekerjaan kamu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat masalah yang lebih berat itu justru ada untuk kamu yang berwirausaha, untuk kamu yang punya usaha sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang adanya tekanan-tekanan yang dimana menjelang akhir tahun kamu sudah mulai mengevaluasi apa yang akan kamu capai. Dan di sini ketika kamu lihat usaha kamu sepertinya memang jauh dari harapan kamu. Walaupun kelancaran itu ada, tetapi ini semua jauh dari ekspektasi kamu. Karena di awal tahun 2020, ekspektasi kamu adalah usaha kamu bisa berkembang pesat. Tetapi kenyataannya di luar dugaan. Justru ketika memasuki pertengahan-pertengahan tahun, itu sedikit ada penurunan. Karena apa? Terdampak dari situasi pembatasan sosial skala besar yang saat ini sedang terjadi. Dan tentunya hal ini akan jauh lebih berat buat kamu yang punya usaha. Tetapi biarpun demikian, selalu saja ada keajaiban yang menolong kamu dari jatuhnya usaha kamu. Dan hal ini adalah hal yang harus disyukuri. Karena apa? Karena sisi usaha kamu sampai dengan saat ini masih tetap bisa survive. Dan tentunya hal ini sangat luar biasa karena ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada diri kamu. Dan kemudian Poin yang kedua kalau bisa saya katakan muncul dari sisi keuangan kamu. Yang pertama, memang di sini di dua hal tadi ada sedikit permasalahan. Tetapi kalau kita membahas soal masalah keuangan, di sini hampir saya pastikan di hari Selasa, tanggal 15 Desember tahun 2020 ini tidak terlalu begitu ada masalah. Karena apa? Di satu sisi memang pengeluaran lancar, tetapi di sisi yang lain pemasukan kamu lancar. Pemasukan kamu ternyata ada peningkatan, walaupun hanya sepersekian persen dari
pemasukan kamu. Dan di sini yang harus kamu syukuri adalah keajaiban-keajaiban rezeki selalu ada di dalam kehidupan kamu, sehingga sampai dengan saat ini, sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, dari sisi rezeki kamu memang terkontrol dengan cukup baik. Dan yang terakhir, ketika kita bahas soal masalah hubungan asmara, memang terkadang di sini kamu lebih memilih untuk diam. Karena apa? Kamu berbicara dengan pasangan ketika situasi kesalahpahaman, ketika situasi berkonflik, ini hanya akan membuang-buang energi. Sehingga apa? Kamu malas ribut, malas adu argumentasi, malas untuk berdebat dengan pasangan. Karena apa? Karena kamu lebih baik menyimpan energi kamu untuk hal-hal yang lebih penting daripada mempermasalahkan, meributkan, adu argumentasi dengan pasangan yang tidak ada ujungnya. Dan di sini memang hubungan asmara kamu bisa saya katakan masih dalam tahap perbaikan. Walaupun perbaikannya hanya pelan-pelan, tetapi yang paling penting saat ini adalah kamu diam bukan berarti kamu tidak peduli. Kamu diam tetapi karena kamu ini sudah merasa capek, sudah ngerasa lelah dengan keadaan ini semua, sehingga apa? Kamu lebih memilih menyimpan energi kamu untuk hal-hal yang lebih penting di dalam kehidupan kamu. Dan hal ini adalah hal yang sangat luar biasa dari sisi hubungan asmara kamu. Oke? Jadi seperti ini gambaran untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Wheel of the Year. Artinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kita memahami di satu sisi adanya sebuah kelancaran rezeki. Itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi menjelang pertengahan sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020, ketika kita bicara soal rezeki, ini memang tidak akan berkekurangan. Tetapi yang perlu kamu menjadi catatan adalah satu, kebutuhan kamu di akhir tahun itu adanya peningkatan. Sehingga jangan sampai di akhir bulan Desember tahun 2020 kamu seolah-olah kehabisan bensin, kamu seolah-olah kehabisan amunisi. Karena apa? Karena kamu tidak bisa mengelola keuangan kamu dengan baik. Nah, rezeki berupa keuangan sampai dengan tanggal 25 atau sebelum Natal atau pas hari Natal itu akan sangat lancar sekali, mengalir dengan deras. Tetapi ketika memasuki 6 atau 5 hari terakhir di bulan Desember tahun 2020, di situ akan ada pengeluaran-pengeluaran yang besar. Maka di 5 hari terakhir di bulan Desember tahun 2020, kamu harus cenderung berhati-hati. Karena apa? Pemasukan kamu yang lancar sampai dengan hari Natal itu nanti akan jebol ketika memasuki 5 hari terakhir di bulan Desember tahun 2020. Sehingga hal ini harus betul-betul kamu jadikan perhatian terhadap diri kamu sendiri. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ketika bicara soal pekerjaan ataupun buat kamu yang berwirausaha, memang di sini akan ada puncak kejayaan buat kamu. Nah, tetapi ini bervariasi. Puncak kejayaan kamu bisa ada di akhir tahun 2020, tetapi progresnya akan jauh lebih bagus di tahun 2021. Dan tentunya di sini dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu, memang kamu sedang berjalan menuju puncak. Nah, ketika kamu akan berjalan menuju puncak, tentunya banyak sekali rintangan-rintangan yang ada. Ada batu, ada kerikil, dan macam-macam. Dan tentunya ketika diasumsikan batu dan kerikil itu adalah masalah, pasti saja di dalam proses kamu menuju puncak, pasti kamu akan menemui masalah. Termasuk kamu terhianati oleh teman kerja kamu sendiri. Termasuk kamu dihianati oleh teman kerja kamu sendiri. Dan sudah betapa seringnya kamu merasa terhianati, betapa seringnya kamu terlalu mudah percaya, terlalu mudah ditipu. Ini semua karena apa? Karena kamu segera ingin menuju puncak tanpa ada pertimbangan-pertimbangan kanan dan kiri kamu. Sehingga apa? Kamu terlalu mudah percaya, terlalu mudah yakin, sehingga apa? Kamu dihianati oleh rekan kerja kamu ataupun partner bisnis kamu. Maka ini kamu harus jadikan kehati-hatian. Dan kemudian yang terakhir, ketika saya bahas atau saya ulas soal hubungan asmara, memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Tetapi yang menjadikan soal adalah di sini, pertama, ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah,
yang paling terpenting saat ini adalah kamu introspeksi diri. Introspeksi diri apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kesalahan ini sumbernya dari kamu? Apakah kesalahan ini sumbernya dari pasangan kamu? Ini yang harus bisa kamu introspeksi. Karena apa? Kamu dan pasangan kamu tidak bisa ketika dalam sebuah konflik itu saling menyalahkan satu sama lain. Karena apa? Ketika kamu dan pasangan saling menyalahkan satu sama lain, maka ini akan menimbulkan eskalasi permasalahan yang baru. Maka dari itu ketika ada masalah, alangkah bijaksananya jika kamu berdua dengan pasangan tentunya harus mengintrospeksi diri, dan itu memang yang harus kamu lakukan. Dan sebenarnya kamu bisa untuk mengintrospeksi diri kamu. Cuman karena banyaknya masalah kamu, banyaknya proses kamu untuk menuju puncak tadi, maka kamu seakan-akan tidak ada waktu untuk mengintrospeksi diri, dan hal ini harus kamu jadikan perhatian supaya apa? Supaya hubungan asmara kamu dengan pasangan tidak terlalu ada permasalahan. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Five of Pentacles. Oke. Untuk kamu yang punya zodiak Pisces akan ada beberapa poin-poin penting yang harus kamu dengarkan ya, karena ini sangat penting sekali. Yang pertama, ketika kita bahas soal keuangan, ketika kita bahas soal rezeki, di sini memang hari ini rezeki kamu itu ada, tetapi tidak selancar biasanya. Artinya apa? Artinya di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 ketika kita membahas soal rezeki memang ada kelancaran yang luar biasa, tetapi tidak selancar biasanya. Karena apa? Karena di sini ada kartu Five of Pentacles, banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang terjadi. Maka dari itu di sini kamu harus betul-betul berhati-hati dari sisi pengeluaran ini. Jangan sampai, saya katakan sekali lagi, jangan sampai pengeluaran kamu ini jauh lebih besar daripada pemasukan kamu. Nah, ini yang harus kamu waspadai. Karena apa? Menjelang Natal atau menjelang seminggu sebelum Natal, tentunya di sini akan ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Di sini akan ada tanggung jawab, akan ada kebutuhan yang meningkat, dan di sini pemasukan kamu sepertinya agak sedikit tersendat. Maka dari itu kamu harus berhati-hati dari sisi keuangan. Walaupun lancar tetapi jumlahnya secara kuantitas tidak seperti biasanya. Maka ini harus kamu jadikan perhatian, harus kamu jadikan kehati-hatian. Jangan sampai sisi keuangan kamu ini jebol di menjelang hari Natal di tahun 2020 ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di dalam urusan asmara itu sepertinya memang di sini ya, buat yang sudah menikah ataupun buat yang belum menikah, yang paling penting saat ini adalah kamu dan pasangan itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Artinya apa? Ketika ada masalah, ada konflik, ayo siapa yang bercerita duluan, tak dengarkan. Bukan malah kamu bicara, pasangan kamu bicara. Ini malah akan menimbulkan cekcok. Seharusnya ketika mulut kamu bicara, telinga pasangan kamu mendengar. Begitu pula sebaliknya, ketika pasangan kamu bicara, telinga kamu mendengar. Jangan sama-sama berbicara, nanti ini nggak akan menemukan solusi. Karena apa? Di dalam hubungan asmara itu harus saling mendengarkan, bukan saling adu argumentasi. Dan di sini yang paling penting saat ini adalah komunikasi itu penting. Karena apa? Mendengarkan suara hati, mendengarkan keluh kesah dari pasangan itu memang diperlukan. Pisces saat ini memang sedang banyak masalah. Pisces sebenarnya butuh didengarkan. Pisces hanya butuh didengarkan, bukan butuh solusi. Kalau bicara soal solusi, Pisces sudah gudangnya solusi. Tetapi dia hanya butuh didengarkan. Untuk apa? Untuk meringankan beban-beban yang ada di dalam pikiran dan perasaan zodiak Pisces itu sendiri. Apalagi dia punya target di akhir tahun 2020, semua masalah ini harus terselesaikan. Tetapi pada kenyataannya memang belum bisa selesai. Sehingga apa? Dia butuh didengarkan untuk meringankan beban masalah yang ada di dalam dirinya. Dan kemudian di sini memang ada beberapa hal yang menghambat diri kamu untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah hubungan asmara. Karena apa? Tidak ada supporting,
Tidak ada dukungan dari pasangan, tidak ada dukungan dari keluarga, dan seolah-olah memang kamu berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalah kamu. Dan selalu saya katakan ini adalah masalah utama kamu. Karena apa? Pisces bisa saya kategorikan zodiak yang paling lemah di tahun 2020 ini. Dan dia ketika menyelesaikan semua masalah sendirian, tentunya juga nggak akan kuat. Makanya di sini kamu harus tetap semangat, walaupun kamu sendiri. Saya doakan pasti masalah-masalah kamu akan terselesaikan, baik masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah bisnis, masalah keuangan, masalah asmara, dan sebagainya. Semoga kamu bisa diberikan kekuatan untuk menyelesaikan itu semua, dan saya yakin kamu pasti bisa. Dan ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Ace of Pentacles, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Cup. Oke, kita bahas dari sisi rezeki terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, dari sisi rezeki di sini ada sebuah kelancaran yang luar biasa. Artinya apa? Kamu akan menerima banyak rezeki di beberapa hari ke depan. Artinya apa? Dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha kamu, kedua aspek ini sepertinya akan sangat lancar sekali, terutama di dalam hal yang menghasilkan pemasukan, di dalam hal yang menghasilkan rezeki. Sepertinya ini akan sangat luar biasa indahnya. Karena apa? Karena pekerjaan kamu, karena usaha kamu, ini sepertinya mendatangkan rezeki, atau kamu seakan-akan menjadi magnet buat rezeki itu datang ke kamu. Dan hal ini harus kamu syukuri. Karena apa? Ketika kamu bisa menarik rezeki, bisa mendapatkan pemasukan yang luar biasa, maka ingat, kamu menerima, kamu juga harus memberi. Karena apa? Kamu harus menyadari bahwa apa yang kamu terima saat ini itu adalah pemberian. Maka dari itu, rasa syukur dari pemberian tersebut kamu juga harus memberi kepada orang lain. Jangan anggap ini semua milik kamu. Karena apa? Ini semua ada hak mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, usahakan ketika kamu menerima lebih, maka kamu juga harus bisa memberi berapapun yang kamu ikhlas. Karena apa? Dengan kamu memberi, maka ini akan melancarkan rezeki kamu. Ingat, bersedekah adalah kunci dari kelancaran rezeki kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi pekerjaan kamu memang ada jalan yang berliku-liku seperti sungai ini, berliku-liku, dan itu memang terjadi. Ada teman yang baik di depan, tetapi ternyata di belakang kamu dia ingin menjatuhkan kamu. Dan ini memang sering sekali terjadi. Dan karena kamu terlalu polos, kamu terlalu baik, terkadang kamu tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini. Tetapi ketika kamu sudah jatuh ke dalam masalah, ini malah kamu baru terlambat menyadari. Nah, jeleknya kamu adalah kamu selalu terlambat untuk menyadari. Dan ketika kamu terlambat untuk menyadari, ini yang jadi masalah. Maka dari itu kamu jangan sampai kamu itu terlambat untuk menyadari bahwa ada di tempat kerja kamu teman yang baik di depan, tapi di belakang kamu justru ingin menjadi musuh kamu. Maka dari itu kamu harus betul-betul berhati-hati. Dan terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, lembaran-lembaran baru di sini sudah cukup bagus kamu buka. Tetapi di sini kamu harus bisa menuliskan lembaran-lembaran baru tersebut dengan cerita-cerita yang luar biasa indah. Artinya apa? Membuka lembaran baru itu oke, boleh-boleh saja. Membuka lembaran baru itu suatu keharusan. Tetapi pastikan lembaran baru itu kamu tulis ceritanya dengan cerita yang indah. Jangan sampai kamu buka lembaran baru tetapi yang kamu tuliskan justru masa lalu yang masih menyakitkan kamu. Karena apa? Sejauh ini yang menyakitkan buat kamu adalah tekanan-tekanan dari masa lalu kamu yang masih mengelilingi kamu. Dan hal ini harus kamu jadikan suatu kehati-hatian. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Dan kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Three of Wands, dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands. Artinya apa? Dari sisi hubungan asmara, di sini Taurus dengan pasangan itu sama-sama belajar saling memahami. Karena apa? Karena memahami pasangan itu bukan hanya terletak kepada kata-kata,
terletak kepada bahasa penyampaiannya, terletak kepada raut dan mimik wajah yang merupakan bagian dari cara berkomunikasi. Bukan hanya seperti itu. Kenapa? Di sini belajar memahami tidak sesederhana itu. Kamu harus tahu sikap dan sifat satu sama lain, bagaimana cara mengendalikan emosi pasangan, bagaimana caranya mengambil hati pasangan, dan pemahaman ini harus terus terjadi. Karena apa? Karena walaupun kamu sudah menjalani hubungan selama apapun, tetapi pemahaman ini harus betul-betul bisa dilakukan. Karena apa? Untuk apa? Untuk apa hubungan asmara yang lama jika kamu tidak bisa memahami? Dan intinya poin yang pertama di sini untuk sisi hubungan asmara adalah pemahaman. Dan untuk itu pentingnya pemahaman, makanya hubungan kamu akan lancar. Karena apa? Di beberapa hari terakhir selalu saja ada pesan yang tidak tersampaikan. Hal ini kenapa kok bisa terjadi? Karena kurangnya yang namanya pemahaman. Oleh karena itu usahakan tingkatkan lagi pemahaman antara kamu dengan pasangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari sisi keuangan. Dari sisi keuangan di sini bisa saya katakan masih ada kelancaran yang cukup luar biasa. Walaupun memang terkadang beberapa uang kamu yang kamu pinjamkan kepada orang lain belum balik kepada diri kamu. Tetapi di sini secara pemasukan yang lainnya memang ada pemasukan. Tetapi untuk menutup kebutuhan yang besar di akhir tahun 2020 ini masih belum cukup. Sehingga apa? Sudah saya katakan berulang-ulang kali. Jangan pinjamkan uangmu, tapi ternyata kamu pinjamkan uangmu tak balik kamu pusing, mau nagih nggak mau. Ini kan bingung. Itu uang kamu mau nagih nggak mau atau malu. Maka dari itu kan sudah saya katakan jangan terlalu mudah untuk memberikan pinjaman. Karena apa? Itu uang kamu, tapi nanti ketika kamu minta balik, kamu kayak orang ngemis. Maka dari itu usahakan sekarang fokus dulu. Masalah uang kamu yang ada di teman kamu, oke, kesampingkan dulu, fokus dulu untuk pemasukan yang lainnya. Nanti kalau kamu sudah emosi, tagihlah uang itu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga dari sisi pekerjaan, di sini memang bisa dikatakan dari sisi pekerjaan cukup lancar, dari sisi pekerjaan cukup baik, dan yang paling penting adalah untuk saat ini pekerjaan kamu tidak terlalu ada masalah yang berat atau tidak ada masalah yang terlalu memberatkan kamu, dan hal ini harus bisa kamu syukuri. Karena apa? Karena masalah pekerjaan di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 ini tidak terlalu ada permasalahan yang cukup memberatkan, dan hal ini harus kamu syukuri. Dan pokoknya intinya di hari Selasa ini bisa saya katakan 30% lancar, tetapi sebaliknya 70% memang ada hambatan, termasuk hambatan keuangan yang kamu butuh dana yang besar, tetapi uang kamu belum balik sama kamu. Ini yang jadi masalah. Oke? Jadi seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Page of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death. Oke. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, kamu harus berhati-hati di dalam beberapa hal yang akan saya sampaikan ini. Kita bahas yang enak terlebih dahulu. Dari sisi keuangan, dari sisi usaha, di sini sepertinya memang ada peningkatan. Usaha kamu sudah mulai rame, usaha kamu sudah mulai berkembang, pemasukan kamu dari sisi usaha juga perlahan-lahan sudah mulai naik. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena ketekunan dan kegigihan kamu. Sehingga di sini bisa saya katakan usaha yang saat ini sedang kamu genggam itu membuat kamu menjalani kehidupan dengan sangat baik. Karena apa? Sumber pendapatan kamu, sumber pemasukan kamu itu dari dua hal. Pertama, kalau kamu punya usaha ya berarti sumber kamu dari usaha kamu, yang berarti fluktuasi pemasukan itu kadang banyak, kadang sedikit, karena memang dinamika orang berwirausaha adalah seperti itu.
Yang namanya orang adang-adang, dalam tanda kutip ya, orang Jawa bilangnya adang-adang, itu kan kadang pemasukannya banyak, kadang pemasukannya sedikit, maka itu harus betul-betul bisa kamu atur. Dan saat ini buat kamu yang punya usaha, buat kamu yang berwirausaha, memang ada peningkatan-peningkatan, walaupun memang setapak demi setapak, tetapi yang penting secara sisi usaha ada kelancaran yang luar biasa. Dan buat kamu yang bekerja tentunya kan sudah pasti, ketika kamu bekerja kamu akan menerima gaji berapa, akan menerima pemasukan berapa, ini sudah pasti. Nah, tetapi di antara kamu yang bekerja ataupun yang berwirausaha, yang harus betul-betul kamu pahami adalah tata kelola keuangan kamu. Jangan sampai tata kelola keuangan kamu ini berantakan. Karena apa? Di sini ada kartu the debt yang artinya kamu harus waspada. Harus waspada salah satunya dari sisi keuangan kamu. Jangan sampai keuangan kamu ini justru malah menimbulkan sebuah masalah, menimbulkan sebuah persoalan yang akan membuat pusing 7 keliling kepala kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, memang daripada sisi hubungan asmara dibandingkan dengan aspek yang lainnya, masalah asmara ini cukup fluktuatif ya. Artinya terkadang sehari baik, seharinya ada masalah, terkadang seharinya ada masalah, seharinya berikutnya baik. Artinya apa? Di sini memang terkadang Gemini ini sifatnya itu apa ya? Kayak terkesan bodoh amat lah dengan hubungan asmara. Karena apa? Seakan-akan Gemini ini udah nggak terlalu dihargai gitu loh di dalam hubungan asmara. Gemini itu kayak ngerasa seperti itu. Dan Gemini bersikap bodoh amat dalam hubungan asmara bukan karena Gemini ini egois, tetapi karena memang ada alasan yang mendasari kenapa kok Gemini melakukan ini. Dan di sini yang paling penting adalah yang harus dicatat dari sisi hubungan asmara, Gemini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Makanya dia terkesan bodoh amat itu bukan berarti dia tidak peduli dengan pasangan, tetapi karena dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, maka seakan-akan dia memegang teguh prinsip yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi sayangnya pasangan kamu dalam tanda kutip mohon maaf kurang bisa menghargai kamu. Sehingga ini yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Dan hal ini memang betul-betul harus kamu jadikan suatu introspeksi diri untuk pasangan zodiak Gemini tentunya. Dan kemudian yang terakhir di sini saya katakan, di sini ada kartu the death, kamu juga harus berhati-hati. Karena apa? Dalam lingkungan pekerjaan kamu atau dalam lingkungan usaha kamu, ada beberapa pihak yang tidak terlalu menyukai kamu. Ada beberapa pihak yang memang ingin menjatuhkan kamu. Dan pihak ini sayangnya berada dalam dua hal. Satu, dalam pihak internal kamu, yaitu bisa jadi keluarga kamu yang tidak menyukai kamu. Dan yang kedua adalah dari lingkungan sosial kamu atau berada di sekeliling kamu. Jadi kamu harus waspada terhadap dua kemungkinan ini, terutama di beberapa hari ke depan sampai dengan akhir tahun 2020. Oke, jadi seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Empress. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Cancer, memang terkadang dari beberapa sisi atau dari beberapa sudut pandang ada beberapa situasi yang memang ngeselin dan kelewat batas. Salah satunya adalah dari sisi hubungan asmara kamu. Sepertinya memang dari sisi hubungan asmara kamu ada beberapa hal yang sudah terlalu kelewatan batasnya. Termasuk dari pasangan kamu yang selalu membuat kamu emosi. Sebenarnya kamu sudah memberikan batas yang tegas, tetapi di sini sepertinya kamu terlalu lunak dengan pasangan kamu. Jadi walaupun pasangan kamu selalu memberikan masalah, kamu dengan ikhlas saja menerima masalah itu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Cuek dengan pasangan itu boleh nggak sih? Boleh saja. Karena apa? Terkadang cuek sama pasangan itu perlu. Karena apa? Dengan kamu cuek, maka secara psikologis seharusnya jika pasangan kamu otaknya nalar atau logikanya berjalan, dia pasti akan menyeleksi dirinya. Mana yang layak dilakukan, mana yang tidak layak dilakukan, mana yang baik dan mana yang buruk. Seharusnya dia bisa mengintrospeksi ketika kamu cuek. Tetapi kenyataannya pasangan kamu itu enggak bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Itu yang malah jadi masalah. Makanya di sini memang terkadang kamu ini fokus kepada hal-hal yang justru tidak penting.
termasuk ngurusin pasangan kamu supaya tidak seperti itu. Nah, hal ini yang sebenarnya menjadikan hubungan asmara kamu ini ada masalah. Karena apa? Karena pasangan kamu tidak bisa menyeleksi mana yang baik buat kamu, mana yang buruk buat kamu. Dia bertindak semaunya atas dasar dirinya sendiri, tidak memahami diri kamu. Ini poin pertama yang jadi masalah. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua dari sisi keuangan, di sini ada perbaikan dari keuangan kamu dibandingkan beberapa hari yang lalu. Tetapi memang secara keuangan pelan-pelan, tidak langsung bruk banyak, tidak. Karena memang bicara soal proses perbaikan tentunya itu pelan-pelan, ada step by stepnya, ada SOP-nya. Dan secara sisi keuangan di hari ini, Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, perlahan-lahan sudah mulai ada perbaikan-perbaikan yang cukup nyata dari sisi keuangan kamu. Dan hal ini harus bisa kamu syukuri. Dan yang terakhir, buat kamu yang punya usaha, di sini ada kartu The Empress yang artinya apa? Kamu akan mendapatkan kembali kejayaan kamu yang hilang. Nah, ketika saya mengatakan kejayaan, kapan datangnya? Kalau tidak di akhir tahun, tentunya di awal tahun 2021. Dan kamu harus bersiap dengan semangat yang tinggi. Untuk apa? Tetap bertahan, tetap menjalankan roda usaha kamu. Karena apa? Buat kamu yang berwirausaha, buat kamu yang punya usaha, di sini kamu akan mendapatkan kejayaan. Tetapi pastikan kamu harus bertahan dengan situasi yang terkadang menyakitkan dari sisi usaha kamu. Tetapi kalau buat kamu yang bekerja, ya memang kan jalannya seperti itu. Jalannya sudah pasti. Tetapi buat kamu yang berwirausaha, maka di sini ada kabar gembira buat kamu. Kamu akan menemui kejayaan dari sisi usaha kamu. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer untuk hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Singa alias Leo. Di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Oke, ini adalah kabar gembira buat kamu yang punya zodiak Leo. Pertama, secara pemasukan di sini menjelang berakhirnya tahun 2020 atau memasuki fase pertengahan bulan Desember sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020, kamu akan mendapatkan banyak sekali kelimpahan rezeki. Dan di sini ada 3 aspek yang dimana mendasari rezeki kamu itu melimpah. Yang pertama, kita nggak usah bahas yang pahit-pahitnya. Karena apa? Ketika kita bahas soal kepahitan dari segi keuangan kamu, tentunya di minggu kemarin ada pengeluaran yang besar yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi kita membahas soal hari ini. Hari ini kamu akan mendapatkan beberapa berkat, beberapa rahmat yang sangat luar biasa dari segi rezeki. Artinya apa? Di pertengahan bulan Desember ini sampai dengan berakhirnya tahun 2020, kamu akan mendapatkan banyak sekali rezeki dari sisi keuangan. Jadi buat kamu yang bekerja, buat kamu yang berwirausaha, sepertinya dalam waktu dekat ini kamu akan mendapatkan penaikan omset atau pemasukan dari sisi keuangan kamu. Dan hal ini harus kamu syukuri karena apa? Ini merupakan angin segar bagi diri kamu. Karena apa? Setelah di bulan Oktober dan November banyak sekali pengeluaran yang besar, banyak sekali pengeluaran yang tidak terkendali, maka inilah saatnya kamu memulihkan dari sisi keuangan kamu. Dan hal ini sangat luar biasa terjadi dari sisi pekerjaan kamu maupun dari sisi usaha kamu. Dan dari sisi keuangan, perbaikan-perbaikan ini impactnya sangat nyata sekali. Karena apa? Ketika kamu terlalu memikirkan soal pengeluaran yang kaitannya dengan tanggung jawab, maka inilah saatnya kamu memperbaiki pemasukan kamu untuk bisa lebih banyak lagi untuk menutup pengeluaran kamu. Karena apa? Pengeluaran kamu tidak bisa di stop. Tetapi yang harus kamu lakukan adalah kamu harus meningkatkan pemasukan kamu. Dan hal ini yang harus kamu lakukan. Itu poin yang pertama. Dari sisi rezeki keuangan, kamu akan mendapatkan rezeki yang melimpah di beberapa hari ke depan. Dan kemudian yang kedua, dari sisi hubungan asmara. Di sini ada kartu Ten of Pentacles yang artinya hubungan asmara kamu dengan pasangan di hari ini, hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 akan ada kelancaran yang cukup luar biasa.
Dan hal ini terjadi. Hal ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Makanya di sini secara pemahaman emosi, secara pemahaman karakter antara kamu dengan pasangan ini sangat luar biasa sekali. Dan di sini seharusnya memang seperti itu. Tetapi di dalam hubungan asmara kamu yang harmonis, kamu juga harus berhati-hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena selalu saja ada pihak-pihak yang ingin merusak kebahagiaan kamu. Dan siapakah pihak-pihak itu? Ya ini, kamu tahu ini siapa? Nah, itulah pihak-pihak yang berusaha untuk merusak kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu, dari sisi hubungan asmara, kamu harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kamu dan pasangan itu terprovokasi oleh pihak-pihak yang kemungkinan bisa merusak kebahagiaan hubungan asmara kamu. Dan tentunya buat kamu yang sudah berumah tangga, di sini akan ada kabar gembira lagi. Akan ada romantisme yang luar biasa dalam hidup rumah tangga kamu. Dan hal ini harus bisa kamu syukuri. Karena apa? Yang setiap hari ada cekcok, ada adu argumentasi, tetapi di beberapa hari ke depan akan ada romantisme yang terjadi antara kamu dan pasangan kamu. Dan di sini buat catatan, kamu juga jangan hanya waspada dari sisi hubungan asmara saja, tetapi kamu juga harus waspada dari sisi aspek yang lainnya, termasuk untuk aspek pekerjaan kamu yang sebenarnya bisa dikatakan cukup lancar. Tetapi kalau kamu jatuh tidak berhati-hati, maka nanti akan ada masalah dari sisi pekerjaan kamu. Begitu juga dengan kamu yang berwirausaha. Memang usaha kamu sudah mulai berjalan, dinamonya sudah mulai berputar, roda penggeraknya sudah mulai berjalan. Tetapi di sini kamu juga harus berhati-hati. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama terhadap usaha kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Nine of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan Virgo di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 ini menjadi pihak yang mengalah. Karena apa? Virgo tidak ingin memperlebar yang namanya masalah, termasuk untuk hubungan asmara. Poin yang pertama kita bahas asmara dulu. Kenapa Virgo ketika hubungan asmaranya ada masalah, Virgo cenderung mengalah? Karena Virgo tidak ingin memperlebar masalah, karena sering memaafkan kesalahan pasangan, tetapi pada akhirnya kesalahan itu terulang-ulang terus. Makanya dia itu capek sebenarnya menghadapi hubungan asmara yang seperti ini. Tetapi ingin meninggalkan, hati tidak mau, bertahan, terlalu menyakitkan. Kan serba salah. Jadi seakan-akan kejadian-kejadian yang saat ini terjadi dalam hubungan asmara kamu, ini justru malah menjadikan tekanan buat kamu. Karena apa? Pasangan kamu terus-menerus mengulang kesalahan yang sama. Capek, tapi kamu tidak mau menyerah. Kamu masih punya harapan. Sayangnya di situ, kamu masih punya harapan bahwa hubungan asmara ini masih bisa diperbaiki. Tetapi pertanyaannya adalah mau sampai kapan? Mau sampai kapan hubungan asmara kamu ini kamu ada keyakinan bisa diperbaiki? Nah, itu yang harus kamu jadikan catatan. Padahal di sini ada hal yang lebih penting lagi, yang kaitannya dengan rezeki kamu, yang kaitannya dengan masa depan kamu. Karena apa? Di sini karena kamu terlalu fokus dengan hubungan asmara, maka kamu terlalu mengabaikan keuangan kamu, mengabaikan masa depan kamu. Nah, seharusnya itu kan dibalik. Kamu fokus kepada masa depan kamu, fokus kepada keuangan kamu, baru mikir hubungan asmara. Jadi tingkatan-tingkatan prioritas kamu itu seharusnya bisa kamu ubah. Jangan tempatkan hubungan asmara itu di urutan paling atas. Karena apa? Yang seharusnya kamu tempatkan di yang paling atas adalah dari sisi masa depan kamu. Itu yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang kalau situasinya seperti ini kan kamu jadi capek sendiri. Maka dari itu lebih baik di sini kamu ubah itu konsepnya. Masa depan kamu prioritaskan di yang paling atas, baru keuangan kamu, baru hubungan asmara kamu. Supaya apa? Supaya kehidupan kamu ini lebih terstruktur lagi. Dan itu yang harus kamu lakukan. Dan kemudian selanjutnya untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan, perlahan-lahan sudah mulai membaik. Walaupun memang di beberapa hari ke depan
akan ada pengeluaran yang cukup besar. Makanya hati-hati. Keuangan kamu terbatas. Karena apa? Pekerjaan kamu sampai dengan saat ini juga masih belum menemukan kejelasan. Usaha kamu pun juga sepertinya ada penurunan. Maka dari itu, tata kelola keuangan kamu, manajemen keuangan kamu harus betul-betul kamu perhatikan. Jangan sampai kamu ini besar pasak daripada tiang, terutama untuk masalah keuangan. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini ramalan buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Lovers. Oke, ada dua sisi yang sepertinya berbeda. Kita bahas sisi yang enak terlebih dahulu. Dari sisi hubungan asmara, di sini di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius. Artinya apa? Artinya di sini antara kamu dengan pasangan bisa sama-sama saling mendengarkan, bisa sama-sama saling mengungkapkan apa yang dirasakan. Padahal di beberapa hari ke belakang memang ada yang terkesan, maaf dalam tanda kutip, ditutup-tutupi. Tetapi di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 ini sudah mulai ada keterbukaan. Sudah mulai ada kenyamanan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Ketika sedih ya maka dia akan mengatakan sedih, ketika kecewa dia akan mengatakan kecewa, begitu pula dengan diri kamu. Sehingga apa? Memang di dalam hubungan asmara itu lebih baik jujur, lebih baik terbuka dengan apa yang terjadi daripada malah terkesan menutup-nutupi hal-hal yang sebenarnya perlu diungkapkan. Karena apa? Keterbukaan dengan pasangan ini sangat dipentingkan sekali. Itu poin yang paling penting untuk hubungan asmara kamu. Dan di sini kamu sudah bisa melakukan hal itu. Makanya perbaikan demi perbaikan dari hubungan asmara kamu ini sangat terasa sekali. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, secara pemasukan oke. Kamu sedang memang memperbaiki pemasukan kamu, memperbaiki siklus keuangan kamu. Tetapi di sini sayangnya adalah di pertengahan bulan Desember sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020, range persentase dari pengeluaran itu sangat besar. Sehingga apa? Untuk sisi keuangan memang pemasukannya ada. Tetapi di sini kamu sampai dengan akhir Desember saja akan tertatih-tatih sedikit. Karena apa? Akan adanya banyaknya pengeluaran di beberapa hari ke depan. Apalagi menjelang berakhirnya tahun 2020, justru persentase dari pengeluaran kamu ini meningkat. Makanya di sini Five of Pentacles yang artinya apa? Kamu sedikit tertatih-tatih dari sisi keuangan kamu. Tetapi nggak apa-apa, walaupun tertatih-tatih tapi tetap berjalan maju. Jangan berhenti. Oke, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, dari sisi usaha, dari sisi pekerjaan. Di sini memang masih dikatakan sama seperti hari Senin kemarin. Tetapi di sini lebih khususnya lagi buat kamu yang punya usaha. Buat kamu yang punya usaha, oke, secara keseluruhan di tahun 2020 ini kamu terdampak dari situasi ini semua. Tetapi di sini kamu masih bisa bertahan. Dan di sini saya katakan jangan lakukan apa-apa dulu di bulan Desember. Karena apa? Karena waktunya belum tepat. Ketika kamu pengen memperbaiki usaha kamu, pengen menciptakan usaha baru, alangkah baiknya jika di tahun 2021. Tetapi seandainya kamu terburu-buru di akhir tahun 2020 juga bisa dikatakan cukup bagus. Oke? Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Oke, perlahan-lahan tapi pasti kondisi keuangan kamu sudah mulai ada peningkatan. Walaupun peningkatannya tidak terlalu besar, tetapi di sini saya katakan di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 peningkatan itu ada. Walaupun sedikit demi sedikit. Karena apa? Sejak akhir bulan November sampai dengan saat ini atau hari Senin kemarin, penurunan dari keuangan kamu itu cukup terasa sekali. Sehingga apa? Kamu dalam kondisi yang bingung bagaimana caranya memperbaiki situasi keuangan kamu. Apalagi usaha kamu sepi, pekerjaan kamu bermasalah. Sehingga apa?
apa yang bisa diharapkan dari pemasukan kamu. Tetapi di sini luar biasanya adalah sudah mulai ada nih bibit-bibit perbaikan dari sisi keuangan kamu, dari pihak usaha kamu. Dan tentunya di sini saya katakan perbaikan-perbaikan ini jangan terlalu dihabiskan dulu. Biarkan dulu. Biarkan dulu keuangan kamu ini membaik, keuangan kamu ini menuju pemulihan sampai puncak, baru kamu bisa atur keuangan kamu dengan baik. Karena apa? Yang menjadi permasalahan saat ini adalah kamu kurang bisa mengatur keuangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kamu bisa mengatur keuangan kalau uangnya itu nggak ada? Nah, makanya di sini kumpulkan dulu uangnya, kumpulkan dulu ini perbaikan-perbaikan dari sisi keuangannya. Baru setelah uangnya ada, maka baru kamu bisa ngatur. Karena apalah arti dari mengatur keuangan kalau uangnya nggak ada? Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, terkadang memang pasangan kamu ini cukup kasar dengan kamu, frontal dengan kamu. Tetapi di sini memang terkadang dia mengartikan itu adalah ketegasan bagi dirinya. Tetapi di sini bagi seorang Scorpio, dia itu mudah tersulut secara emosi. Jadi cara penyampaiannya juga seharusnya baik. Jangan terlalu kasar, jangan terlalu keras. Karena apa? Secara hubungan asmara, Scorpio ini orangnya independen, tidak terikat dengan siapapun. Tidak mudah dikendalikan. Dan di sisi yang lain, ketika hubungan asmaranya ada masalah, Leo bisa tenang menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa bantuan pasangannya. Jadi ketika pasangannya terlalu kasar, terlalu frontal, ya maka Leo akan berontak. Itu adalah hal yang wajar dari sisi hubungan asmara. Dan yang terakhir, untuk sisi usaha dan pekerjaan, oke, perbaikan-perbaikan pelan-pelan saja, nggak usah terlalu ngoyo, yang penting pasti. Dan itu yang memang harus kamu lakukan di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 ini. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Magician. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Swords. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, poin yang pertama, kadang kamu itu lebih senang untuk menyenangkan pasangan kamu sampai kamu itu lupa untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Artinya apa? Kamu sibuk untuk membahagiakan pasangan kamu, tetapi kamu tidak menyadari bahwa kamu itu juga membutuhkan hal yang sama. Nah, itu yang menjadi catatan pertama. Dari sisi hubungan asmara kamu selalu pengen pasangan kamu ini bahagia. Tetapi sebenarnya kamu tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Kamu membahagiakan pasangan, tetapi pasangan kamu belum bisa membahagiakan kamu. Bahasanya seperti itulah. Itu dari sisi hubungan asmara kamu, poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu itu merasa hidup menjadi diri kamu sendiri. Artinya apa? Yang memegang kendali, yang memegang dayung dari perahu kamu ya adalah diri kamu sendiri. Sehingga apa? Ketika ada masalah, ketika ada persoalan di tempat kerja, persoalan di tempat usaha, semuanya yang menyelesaikan ya adalah diri kamu sendiri. Dan ketika ada sebuah permasalahan, di sini kamu terkesan menyalahkan diri kamu sendiri. Karena apa? Kamu yang merasa bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Nah, ini yang sebenarnya jadi masalah. Kenapa? Seakan-akan semua limpahan beban, limpahan tanggung jawab itu yang membawa kamu sendiri. Tetapi kamu nggak usah terlalu khawatir karena apa? Walaupun di sini kamu ada beban dari pekerjaan, beban dari usaha, tetapi selalu saja ada keajaiban yang menolong kamu untuk menyelesaikan beban-beban tanggung jawab tersebut. Dan hal ini yang terjadi di dalam kehidupan kamu di hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Dan yang terakhir, untuk masalah keuangan, memang di sini bisa dikatakan secara pemasukan, secara keseluruhan lah bahasanya seperti itu, cukup lancar. Dan di sini memang di hari Selasa kamu tidak terlalu boros sih dibandingkan hari kemarin. Karena apa? Kamu sudah mulai menyadari ada kebutuhan yang besar. Maka kamu di sini cukup pandai di dalam mengatur keuangan kamu. Walaupun pada endingnya nanti kamu akan tergoda. Tergoda untuk apa? Tergoda beli ini, beli itu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Dan hal ini yang harus kamu jadikan kewaspadaan dari sisi keuangan kamu. Oke? Kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan selesai sudah
pembacaan zodiak hari ini, ramalan zodiak hari ini Selasa 15 Desember 2020, lengkap dan akurat, resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Jika ini sama dengan kamu berarti energi kamu yang tertarik di sini, dan apabila ini bertolak belakang dengan kamu berarti memang ini adalah energi yang memang bukan diperuntukkan untuk kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, dengan senang hati saya akan menjawab semua komentar yang masuk di kolom komentar. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook dan di Instagram, mohon bersabar karena hari Senin, Selasa, dan Rabu saya ada acara keluar kota, saya harus pergi ke Medan, Sumatera Utara. Maka dari itu untuk yang sudah kirim pesan, mohon bersabar terlebih dahulu. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu 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 Sagum Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.